Kenapa ada cerita begini? Akhiru ahlil jannati dukhulan. Terakhir manusia yang masuk surga itu siapa? Itu diceritakan tentang hadis ini. Jadi Kanjeng Nabi mulai cerita. Pangeran yo seneng ge dolanan wong seneng. Jadi pangeran yo hobi gawe mainan. Namane rohen itu kok neraka suwi atusan taun. Barang ngono ditokno tok. Niku sing paling mengenang kula niku tunggal. Ketika dia dikeluarkan dari neraka. Ya, dikeluarkan dari napa? Neraka. Dan niku pas gajah mbek neraka, salam perpisahan mbek napa? Neraka. Niku lha pokro ora karuan, mulane ben Mustafa tobat. Wong sopan ku haram. Niku ngono. Mergo ganggu syukur, ganggu napa? Syukur. Pertama dada sangka neraka niku sing kula senengi pukrule. Tabarakalladzi najjani minki. Laqad a'tanillah an ma atau ahadan minal awalin wal akhirin. Sungguh maha berkat zat sing nyelamet aku sangka kuwe. Wis pangeran ngekeni mataku ora ana bandingane wong dhisik ungguri ra ono sing koyo aku. Jadi padahal itu kan satu kata-kata yang secara realitas salah. Karena ada orang yang langsung masuk surga. Juga ada orang-orang yang punya nikmat jauh di atas dia. Tapi dia tidak mau tahu, pokoknya hubungannya dia dengan Allah pas untuk nikmat selamatkan neraka itu. Dia ini pikirannya pokoknya tidak ada orang yang mendapat nikmat kayak saya. Wah itu luar biasa. Wong khusuk kayak Ruhin. Wong nakal-nakal berdilo ngelawani wong 10 ora kuat. Ruhin dimain sepiro to sedekep wong. Cara ditaker wis seneng-senenge Ruhin untuk main semantok, timbang wong nakal-nakal sing ngelawani wong napa? 10. Lho iku muga syukure ngono tok malah dadi ahli swarga, paham? Tapi nak syukure diterus digoleki lek kare perkara. Artinya begini, Tuhan itu sudah adil. Jangan katakan nak sing ngeloni wong 10 luwe nikmat timbang sing ditintuan tok senyuman. Karek tingkat cara kita mensyukur. Lho iso muga ditimbang, muga ana tolok ukure. Ya sekali santri lah sing khusuk-khusuk. Santri khusuk lagi mondok ijek ikhlas. Salaman mbek kiai sing diidolakno oleh syukure ra karuan. Lho bareng dadi kiai ngajak saingan. Paham. Kowe cek kere, kenal wong sugih wis meneng. Bareng mulai bangkit ngajak napa? Saingan. Wong salaman SBC bangga. Sing dadi menterine ngajak napa? Saingan. Padahal gak trimo kenal buyute napa? Jare sapa kenal SBC bangga? Menteri-menterine malah menjaga rivalitas. Nah iso gendenan, paham? Padahal yang kenal kok bangganya Kak. Kalau begitu masalah utama adalah masalah syukur. Dia masalah apa? Syukur. Lah kula kiai sing paling fanatik syukur. Kula ditabrak tiang nggih tahu, kere nggih tahu, disepelakno tiang nggih tahu, sok urip kok. Tapi kula ndak pernah ganggu syukur. Dia enggak pernah itu ganggu syukur. Karena bahaya sekali. Termasuk sirinya. Jadi saya melihat kenapa orang ini akhirnya dimasukkan surga? Karena tingkat syukurnya itu sangat tinggi. Saking syukurnya tetap menitabarokalladzi najjani minki laqad a'tanillah napa sayan ma atau ahadan minal awalin wal akhirin. Sakjane gini wow. Kita ora payu rabi, kepine yo rabi tok. Tapi sebenarnya iku macam-macam. Wah, anak sing saleh ben poligami terus nakal yo ben liya macam-macam. Mau nak payu rabi seneng wong iku misale saleh lho bayang saleh. Kepingine bojoku nurut, dia anak saleh, kepen dipengaruh repot. Apa syukur kadang apa? Lha kula sering jamak bojo kula. Gara-gara ngoten. Aku syukur untuk kowe dhewe, perkara yo mbok wedok mbek Islam ora tau desa. Mosok aku gak krana ayu nek. Ya sakjane ya tapi nek kakean syarat tuh mari kakean repot. Mergo nek ayu sampean tua ilang malah ilang syukurku. Lah nek wedok kasih tua nek wedok terus. Jadi saking demi jaga syukurku nganti ngono lho. Kowe kok kurang ajar ora lara. Tak diskusikan, wah, no. Jika aku di murid rogen syarat dhewe minimal. Ini rogen Islam terus nak salat macam mulan ki pun. Ate syaratnya misalnya hormat, loyal, salam tempel war kecewa. Tambah kakean syarat tambah napa? Karena tidak akan kita dapatkan, Bang. Lho ini penting. Itu penting. Makanya Rasulullah itu ketika jadi Nabi sampai wafat, itu yang perlu dijaga dari sahabat itu energi apa? Syukur. Sampai teng Quran wonten ayat fattaqullaha itu la'allakum tashkurun. Kamu harus takwa. Nak menapa dadi wong syukur. Jadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah apa? Syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang apa? Syukur.
Dan takwa pasti mengilhami syukur. Asal takwa bener loh, orang umat-umatan gak rugen. Takwa pasti mengilhami apa? Syukur. Orang ilhami syukur sebuti. Orang soleh itu pasti syukur karena tidak zina, tidak nyolong. Lu ora zina, orang ngrasakno wong wedok kok syukur. Iku luwih gampang. Artinya gak usah modal. Sementara orang yang syukur ngenteni ro rasane, butuh bayar, butuh ngerayu, butuh kangelan, butuh golek-golek di dalan-dalan, luwih repot, luwih apa? Luwih apa? Sementara wong soleh, wong takwa, itu cukup meninggalkan. Dan itu sudah apa? Syukur. Asal soleh tenan lho, ora kok malah nyesal. Sayang ngono iku ora oleh. Oh, soleh elek. Paham, soleh elek. Ora ora ngajar. Agama cek repot, barang enak dikaram. Padahal nak dia berpikir secara jernih, umpama diwajibno malah repot. Umpama zina diwajibno sing repot rugi, gak kelar bayar, Pak. Jadi nak disaramno, mergo ora usah modal. Cara diwajibno berat. Mergo butuh bayar, butuh golek, butuh sing gelem kan repot. Sementara nak ora kasil do. Jadi disaramno iku enak, paham? Ya kan yo. Lah kok kudu syukur, ngene ku. Iku nak mbok syukuri terus wali kan. Ora usah haji, ora usah zakat, wali. Tambah haji ora usah napa? Zakat. Wis dizakati lah nganti mati. Lan kalau dadi kiai iku pede. Mergo njogo napa su? Iku wong salah nutur fokus tapi wong kok jenengan ku sing ra cocok mbek tatang ngene. Tak takoki. Maksudnya ra cocok kemungkinane loro. Nah, nganggo teori ilmu sosial. Ora cocok mergo ilmune rato utawa ora cocok krana takdire pengiran. Ya krana takdire pengiran berarti sing gawe pengiranku. Lah aku mek pengiranku api ana anggere sing takdir aku setuju repot. Anggere sing takdir iki kula napa? Mengkaro dene cara pengiran ku gampang. Nak disenengi tak rumat ngaji, nak sing gedhe nganggo sabar dikek ganjaran. Dadi pengiran ape dobel-dobelno ae gampang to. Nah, orang gede ngaku sabar ganjaran, orang seneng tak ulang ngaji ganjaran. Jadi dua sisi untuk ganjaran loro, sini wong suka ya aku itu. Ya enggak ada masalah, di sini memang enggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran, di balak, musibah, sabar kenapa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hadis sahih nanti ngendikan ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asobatu na'ma sakara, fakana khairan lalu, wa in asobatu dorok sobaro, fakana khairan lalu. Orang mukmin itu luar biasa, dia selalu baik. Kalau dapat nikmat dia syukur itu ya baik. Dapat musibah dia sabar itu ya. Nah masalah utama kita kan dah. Untuk nikmat sidik melete. Misalnya santri jadi kiai. Sakjane ngalim aku cuma populer dek nih. Gremang. Mbok sing ra nasab ngono. Sakjane aku alime padha, mari ora anak kiai, malah nek iso ngadeg. Gremang. Mbok sing politikus ngono. Sakjane karir apik aku, saking ra channel dadi cepet dekne. Gremang. Padahal dia sudah dapat nikmat, tapi jadinya gerembang, orang syukur tapi apa? Dan anak musibah ngeluh. Jadi podo-podo kawula sing sitok suga kula marah, sitok ra kena merapi kula kena mengeluh. Repot. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama didikannya itu tidak begitu. Inginnya in asobau nakma sakara fatana khairan lahu, wa in asobatu darra sabara ya fakana khairan. Nah, jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali. Pasti dekat sekali dengan Tuhan. Ya karena dia merasa lakot atau ini wow lam yutihi ahadan minal alam. Dia merasa Allah telah mengasih dia kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Dan kadar nikmat itu ada volumenya dan setiap orang mensyukuri itu pasti penuh. Itu ada seorang ulama, makanya saya tadi bakat Quran, hadis, ijma' apa? Ya, ada seorang ulama mencontohkan. Manusia itu seperti wadah, seperti gelas, cangkir, tong, belum dan sebagainya. Jika nikmat Anda itu sak cingkir, api itu jika banyu sak cingkir. Nah, kalau ben sak belum malah pecah. Yang jatahnya sak gelas, sak gelas. Nah, sak pang enggak ya apa? Jika yang sak cingkir kepen sak pang, maka dia dianggap berlebihan dan itu pasti kocar. Itu disebut fakta malas sailu jabatar robia. Ngendikane pengeran anzala minas sama ima'an fasalat audiatum bi qadariha. Anzala nurono sapa Allah taala minas sama saking langit ma'an ing banyu. Ini rumono. Ini perumpamaan wahyu. Ngendikane ulama ini tamsil perumpamaan wahyu katanya. Allah nurunkan dari langit ma'an banyu.
Fasalat mongko lumaku apa audiatun pira-pira jurang atau kali sungai dikodari ya. Kelawan kadar penampungannya audiat. Jadi meskipun air itu banyak, nanti yang gelombang kecil ya dapat sedikit, yang gelombang besar ya dapat besar. Jadi kadar airnya sama, dari langit sama, tapi nanti sesuai kadar otak kita hati. Dan itu jangan dipaksakan lebih. Kalau dipaksakan lebih malah tidak karu-karuan. Makanya ulama-ulama memilih supaya orang gampang syukur, milih minimalis. Milih apa? Wau kata kula. Ya memang menyinggung, tapi kula niku narjatno bojo kene niku pokoke wedok ben apa? Islam. Ya memang itu menyinggung, tapi itu lebih baik ke depan apa? Lebih baik. Tapi narjatno bojo misale wah ayo kok tuwek sithik elek. Wong orang tuwek wis elek bojo mbah. Wong orang tuwek wis napa? Elek. Rukun oleh muni bandre rakar. Wong orang tuwek wis elek, apa meneh napa? Coba nak tua. Akan repot. Ini wonten cerita masalah syukur. Suatu saat Rasulullah itu pidato tentang syukur. Pidato tentang syukur ana sahabat Arab yang bisa gugat. Ya Rasulullah, nak kula nu nyukuri napa to Gusti? Kula nu mboten gadah napa-napa. Kula nu mboten gadah napa-napa. Kowe tenan sapa? Lha iku nak dhewe nyebut lucu. Fakai fabika bil ma'ban na'lan. Mosok sandal loro kira. Mosok sandal loro nggih Kak. Kerja ya Rasulullah, ya iku syukuri. Mekah itu padang pasir, panase ra karuan. Jadi gak kebayang wong ora duwe napa. Waktu terus lagi. Angger ning duwe nek eling sandal. Nganti diabad mergo gara-gara sandal itu dianggap tuku modal syukur. Eling sandale dianggap tuku modal napa? Engko gak kebayang di Mekah yang panas orang tidak pakai napa? Sandal. Mulane Nabi narsete, pakai fabika bin na'lan wal ma. Kira ayo dhewe sandal iki ngombe ban. Targetnya minimal sekali. Di status kula enten ulama, jare wong akeh ada pengaruh. Tapi target saya sebagai ulama itu hanya satu. Pokoknya aku ngalim tahqiq. Terus di ana sing ngrungokno, sing ngrungokno bidol cek ora paham cek ora, ya kula targete iki Islam. Nah, salat macam mulon, ya toh tak dhuwur 4 rakaat, terus pokoke sing umum-umum lah. Itu minimal ini untuk menjaga rasa napa? Syukur. Ada sampean semakin ada target, itu pasti melukai Tuhan. Melukai Tuhan, melukai rasa napa? Syukur. Mohon. Lah ampun syukur wae ni rungokno. Ketika dia terlepas dari neraka itu, dekne GR iku ora ono sing diparingi nikmat kaya dekne. Padahal dekne neraka wis suwene pok. Ditokno pisan niku pokoknya yang terbaik. Ya Allah jenengan maringi nikmat yang tidak diberikan siapapun minal awalin wal akhirin. Lah bae akhirnya pangeran sing kalah. Mergo pangeran kadung janji wong sing syukur kudu ditambahi. Mulane kira ade bojo ya syukur teman-teman rawan ditambahi. Mulane bojoku tak apa. Wong ku nak ade bojo iku ora wajib syukur. Kok nak syukur malah bah. Jadi ya repot, urip itu ya repot. Ra syukur itu salah. Ra syukur ya kadang bahaya. Ya syukur di bojo elek nak lanjutan aku tak ditambah elek. Ya coba ana tambah ayu lho. Wong mengira janji mau ditambahi tok. Ora ana dawuh ditambahi ayu mau janji apa? Ditambahi tok. Sale datare salek nyukuri elek kan ditambahi lho. Tambah syukur berelek-elek riak. Mbon saiki guyur apa ngono dalile. Dadi nak sabar sama mengkem, tapi nak duko iku guyu ngakak-ngakak ngono apa? Jadi kula guyuwe di sana, niku pentinge wong alim. Guyuwe duwe napa? Sana. Baik dua penatut pasti ngakak-ngakak kecewa. Ora ono sing takok. Kowe ora takok aku kena apa guyu. Wah, mata dong, Mas. Akhirnya sing wong sini takok, "Mimma taku ya Mas'ud." Buku aku yo zaman Kanjeng Nabi guyu aku ora takok, Kanjeng Nabi yo kamu kok ora takok aku. Mana nek Kanjeng Nabi malah gak tanggung-tanggung. Aku guyu nirokno guyune pangeran repot. Cara wong ahli filsafat jadi perkara. Mun terang. Jadi syukur itu luar biasa. Ketika orang itu syukur pangeran sing yaitu tadi, Tuhan harus melakukan konstitusi yang dia canangkan sendiri. Yaitu wong nak syukur kudu ditam. Akhirnya dia diadep nang swarga. Diadep nang swarga dia iku
Mau roh kasih tok. Gusti pun mboten mlebu lah, pokoke tak pikir-pikir. Wah, akhirnya ini menjadi swarga dene. Ngoten mon seneng. Mosok Gusti teng pinggir tok. Kula mlebu mboten nek mati mboten napa-napa. Dari pangeran. Ya tapi kayak janji ora njaluk liyane iki Gusti niki yang terakhir. Oh, tiap dek njaluk mesti muni yang terakhir. Tapi Allah itu antiknya hadis ini itu Kanjeng Nabi selalu menjelaskan wa rabbuhu ya'ziruhu dan Tuhan selalu memaklumi li'annahu yara mala sabra lahu. Ini yang kamu catat sebagai sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang diterangkan orisinal oleh Rasulullah dan dia Nabi, beliau hanya satu-satunya orang punya otoritas menjelaskan kehendak Allah. Lihat-lihatnya orang tebak-tebakan. Nah Rasulullah itu pasti hak kan. Jadi Kanjeng Nabi melihat Allah itu pasti ya'ziruhu wa rabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara mala sabra lahu. Allah pasti maklumi. Jadi Allah ketika menjanji, ya Allah ketika biat, tenang ya, kowe yang terakhir ini permintaan yang terakhir. Dia bisa tidak akan minta lagi. Diparekno ning swarga. Bareng diparekno ning swarga Gusti, kula kepengin mlebu. Bujare sak jaluk meneh. Nggih Gusti ini terakhir tenan. Pun bareng dilebokno ning swarga, mulai kepengin mati. Gusti mosok mlebu tok. Ora melok napa? Pun nganti beberapa kali kejadiannya terus akhirnya pangeran ngendikan ayur bi ka'an utia ka'ad dunya wa mislaha ma'ah. Muga kowe tak kei swarga sing mbok delok kabeh tak tekno kowe. Sepanjang yang mata kamu melihat itu milik kamu. Dan saya kasih 10 kali lipatnya lagi. Mondene kan mikir tuh, atas saja jenengan pangeran kok ngenyikan. Mergo dekne metu kon neraka tempat-tempatan. Metu kon neraka tempat-tempatan kok dikeki nganti ngono. Wes sing mbok delok iku pek emas. Lan wa atratu napa? Amsalih dan lipatan ke 10. Nggih nak tengene riwayat Bukhari dan 10 kelipatan. Atas saja ubi wa antarabul alamin. Mosok Gusti jenengan nanya kula, jenengan pangeran guyu ngakak-ngakak. Ah, Kanjeng Nabi ngriwanto guyu ngakak-ngakak. Lah sahabat ra paham to. Kanjeng Nabi akhire takok. Kowe ora takok aku memang. Dia aja pikir ana apa guyu. Akhire Kanjeng Nabi nerangno. Lah pas Abdul Nasir dia sial menen nerangno umat e ra paham. Santri rata-rata pinter-pinter. Mergo nak pinter nyai maksudnya. Tuga le wong Indonesia marah-marah kabeh kok mustahil kok kacang kamu nak marah ora mustahil kok. Wong do desekan ning Istiqlal bukti cermin kemis. Nek desekan ora cermin kemiskinan yo ainul kemiskinan to, ora terima cermine iku hakikate kemis. Ora terima cermin iku. Nggaruan desekan ora. Walhasil ini cerita. Ya kula nerangno sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu ada sih. Jadi ki rumakno. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Niat. Begini kata ulama-ulama. Sirinya hadis innamal a'malu niat. Kaitannya dengan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin itu pasti yakin ainul yakin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Dia menjadi hidupnya. Bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Yes, 80 tahun mati. Berarti dia hanya bersyahadat 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andai kan urip 100 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 200 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 300 tahun ya tetap. Lah niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan sehingga dia di surga selawase lawas. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase selamat. Paham ya? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya disebut apa? Murtad. Mulane kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal. Sering di-cancel oleh argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinal dari hadis sahih di Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia, "Man khalaqas sama?"
Tentu seorang mukmin ditanya siapa yang menciptakan langit, dia biasanya jawab Allah. Faman khalaqal ardo? Allah. Setan lebih pinter. Faman khalaqal bihar? Sehingga segoro sapa ya Allah. Faman khalaqal jibal kenapa? Allah. Setelah sekian pertanyaan setan nisep. Faman khalaqal Allah? Allah dhewe asal usule piye? Lah wong kan mulai janggal. Wah asal usule. Mana ada wong filsafat terus budak nyekal-nyekal bathuk perkara Allah asal usule piye? Ngendikane Nabi, kalau sudah demikian falyantahi, dia harus menghentikan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi pengcancelan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sopo ya. Kan tidak jadi ilah mantap tapi sopo ya Allah. Dan itu harus falyantahi. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Giniku istilah halatud dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mukhal. Jika sesuatu harus berakhir dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini sebab ini harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima utawi mustabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mustabibil asbab dalam Islam disebut apa? Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Karena dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya talusulnya? Terus gimana ya? Nah, padahal gimana itu syak namanya. Syak itu sama dengan riddah, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu wong khusyuk itu termasuk dosa. Wong bolak-balik ngomong khusyuk teman-teman itu dosa. Kok wong kok arek? Kok wong napa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama dan itu niru Kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Wa khuffifa ilayya min dunyakum atifu wan nisa. Aku iku nabi, tapi seneng wong wedok. Ya bedane nabi dikawin ngono to. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian basariahnya kesampaian. Jadi gampangane ruhin masuk khusuk tahajud wedi neraka. Kono rondo liwat wahyu, tetap hilang. Hilang terus ngene, cuma hilangin ngene. Gusti nak teng donya haram tak keloni teng swarga nggih Gusti kula sukani. Tapi kan lumayan ngilangi pertanyaan paman khalaqallah sing gawe Allah to. Sopo? Mergo saiki bakasane wis napa ron? Itu lumayan, paham itu ora. Dan itu syariat, itu bagian dari apa?